Assalamualaikum, halo minasan. Welcome to my channel Kudeta Film. Gimana kabarnya hari ini? Moga sehat dan lancar semua urusannya ya. Amin. Film yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu anime bergenre romance yang telah membuat baper sejagat raya. Anime ini merupakan salah satu karya terbaik animator asal Jepang Makoto Shinkai dengan judul anime adalah Kimi no Na wa atau yang dalam bahasa Inggrisnya Your Name. Anime ini diproduksi pada tahun 2016 dengan animasi yang dikerjakan oleh Comics Wave Film dan didistribusikan oleh Toho. Anime ini mempunyai cerita yang menarik dan susah ditebak. Ini merupakan film animasi tradisional dengan pendapatan terbesar sepanjang sejarah di seluruh dunia. Dengan total pendapatan mencapai 355 juta US dollar per 2017 lalu. Anime ini mengandung keajaiban dan cinta yang mengisahkan kisah cinta yang unik melalui pertukaran tubuh antara remaja perempuan dan laki-laki yang tak saling mengenal dan bertemu sebelumnya. Gimana teman-teman? Membayangkan jika hal ini terjadi pada kita saja tentu saja panik dan bingung kan? Untuk lebih lengkapnya langsung saja kita ke ceritanya. Awal anime diperlihatkan seorang gadis remaja yang terbangun karena mimpinya. Dengan kebingungan dia melihat dan memperhatikan keadaan sekelilingnya karena merasa asing dengan kamar tersebut. Masih setengah sadar, gadis tersebut meraba-raba dadanya dan dikagetkan oleh anak perempuan yang tiba-tiba masuk dan memanggilnya One-chan atau kakak perempuan. Gadis itu berdiri dan berteriak setelah melihat dirinya sendiri di cermin. Ya, gadis ini bernama Mitsuha Miyamizu. Dia adalah seorang siswa SMA berusia 17 tahun yang tinggal di desa kecil bernama Itomori dekat gunung di pedalaman Gifu, yang jauh dari keramaian kota. Mitsuha sendiri adalah anak pertama dari wali kota Itomori. Mitsuha adalah anak yang bersemangat dan dia lahir dari keluarga yang memegang teguh kepercayaan Shinto. Bahkan, Mitsuha merupakan pendeta di kuil keluarganya. Dia tinggal bersama nenek dan adik perempuannya. Ibunya meninggal karena sebuah penyakit, kemudian ayahnya meninggalkan kuil dan beralih profesi sebagai seorang politikus. Sebagai seorang putri dari wali kota, Mitsuha sering mendapatkan perkataan yang kurang sopan dari teman-teman sekolahnya. Namun dia memiliki dua teman dekat yaitu Teshigawara yang biasa dipanggil Teshi dan Sayaka yang selalu bersama dengannya. Esok harinya, Mitsuha menjalani keseharian seperti biasa. Dia sarapan dan berangkat ke sekolah. Tetapi orang sekelilingnya selalu mengatakan hal yang aneh bahwa hari ini dia terlihat normal kembali. Bahkan sahabatnya Teshi dan Sayaka menceritakan bahwa dia terlihat sangat berbeda kemarin. Di kelas, Mitsuha kebingungan dengan isi buku catatannya yang dipenuhi dengan tulisan-tulisan aneh yang bukan miliknya. Malam harinya, Mitsuha bersama nenek dan adiknya menganyam benang untuk keperluan upacara adat di kuil mereka. Setelah itu, Mitsuha dan adiknya Yotsuha yang merupakan miko atau gadis kuil melaksanakan ritual Shinto di kuil mereka menggunakan pakaian pendeta wanita dan menari lembut sambil memegang lonceng dan seikat benang merah hasil anyaman tadi. Tarian ini disaksikan oleh penduduk setempat. Tarian mereka diakhiri dengan pembuatan kushi kamisake, yang merupakan pembuatan sake yang dibuat dengan cara tradisional yakni mengunyah beras dan ditempatkan ke dalam wadah untuk selanjutnya dipersembahkan kepada dewa. Setelah ritual itu, Mitsuha merasa sangat malu mengingat teman-teman sekolahnya yang juga menontonnya dengan perasaan jijik. Dia semakin merasa berat dengan kehidupannya di desa ini. Mitsuha memang selalu merasa bosan dengan kehidupan di desa dan dia berharap dapat dilahirkan di Tokyo sebagai seorang anak laki-laki tampan di kehidupan selanjutnya. Pagi harinya diperlihatkan seorang anak laki-laki yang terbangun akibat bunyi alarm. Ia terjatuh dari tempat tidur dan dengan bingung memandang ruangan kamarnya yang terasa seperti bukan miliknya. Sembari meraba-raba tubuhnya karena merasa ada yang aneh dan tak seperti biasanya. Ya, dia adalah Mitsuha yang terbangun dan mendapati dirinya berada dalam tubuh remaja lelaki. Lelaki itu bernama Taki Tachibana. Ia tinggal di Tokyo berdua bersama dengan ayahnya. Dia adalah seorang siswa SMA yang masih berusia 17 tahun. Dia memiliki gaya hidup yang jauh berbeda dengan Mitsuha, di mana si Taki ini memiliki banyak kegiatan ala anak-anak di ibu kota Tokyo. Kembali ke ceritanya, Mitsuha ini merasa bahwa dia sedang bermimpi dan dia pun bergegas untuk pergi ke sekolah setelah mengenakan seragam milik Taki.
Keluarnya dari apartemen, dia sempat terpukau dengan pemandangan ibu kota Tokyo. Tempat seperti inilah yang dia idam-idamkan selama ini. Mitsuha datang kesiangan di sekolah karena tersasar. Ia terlihat ragu untuk masuk ke kelasnya. Untungnya dia bertemu dengan sahabat Taki, Tsukasa Fuji. Dia terlihat sangat kagum dengan semua yang dia lihat, karena kehidupan Taki merupakan impiannya selama ini. Mitsuha juga mengikuti jadwal Taki, yaitu bekerja paruh waktu sebagai waiter di suatu restoran. Karena kepribadian yang baik dan feminim ketika sebagai Taki, dia telah dikagumi oleh rekan kerjanya bernama Okudera. Dia adalah gadis yang Taki sukai. Akibat perilaku Mitsuha saat berada dalam tubuh Taki, Okudera sekarang menjadi lebih dekat dengan Taki. Mitsuha mencatat kesehariannya selama dalam tubuh Taki di HP dan menuliskan namanya pada telapak tangan Taki. Keesokan harinya, Taki terbangun dan mendapatkan coretan di tangan dan catatan di HP miliknya. Walaupun masih kebingungan, dia tetap berangkat ke sekolah seperti biasanya. Teman-teman di sekolahnya sangat bingung dengan perubahan sikap dan merasa bahwa Taki hari ini telah kembali normal. Hal yang sama terjadi pada Mitsuha yang bangun dengan banyaknya coretan pada tangannya. Mitsuha kaget dan segera berlari ke rumah dan membuka buku catatannya. Dia menyadari bahwa pertukaran tubuhnya dengan Taki bukanlah mimpi. Hal yang sama juga disadari oleh Taki. Kedua remaja itu kebingungan karena harus bertukar tubuh, padahal mereka tidak saling mengenal, ditambah lagi keduanya terpisah oleh jarak. Mereka akhirnya sepakat untuk saling mencatat kegiatan satu sama lain dan saling membuat aturan agar tidak terjadi keanehan ketika bertukar jiwa. Ketika Taki menghuni tubuh Mitsuha, ia kadang-kadang menyentuh dadanya yang akhirnya dipanggil sebagai orang yang mesum oleh Mitsuha. Taki di tubuh Mitsuha membuatnya terlihat tomboy dan juga sangat lugas. Taki membuat Mitsuha lebih populer ketika dia berada dalam tubuhnya. Sedangkan saat Mitsuha berada dalam tubuh Taki, dia membantunya untuk lebih dekat dengan Okudera. Suatu hari, saat mereka bertukar tubuh, Taki pergi bersama dengan nenek dan adik Mitsuha ke tempat tubuh Dewa Kuil Miyamizu. Tempatnya lumayan jauh dari pemukiman. Sesampainya di sana, tempat itu berbentuk seperti kawah yang telah dipenuhi dengan rumput yang tumbuh. Di sana mereka akan mempersembahkan kushi kamisake yang disebut sebagai bagian dari diri mereka kepada dewa. Taki dan adik Mitsuha segera masuk ke dalam batu berbentuk gua dan meletakkan kushi kamisake di sana. Saat senja mereka kembali. Taki sempat melihat pemandangan di sisi sebelah kawah tersebut terdapat danau yang membentang luas. Adik dan neneknya membahas tentang kata waredoki, di mana kata waredoki ini atau biasa disebut senja juga dipercaya waktu bertemunya seluruh dimensi yang ada di dunia ini. Di Jepang sendiri, kata waredoki juga dihubungkan dengan yang namanya musubi, atau gampangnya musubi itu adalah sebuah benang ikatan. Singkat cerita, saat mereka asik mengobrol, obrolan mereka mulai tidak nyambung. Nenek Mitsuha berkata bahwa Taki sedang bermimpi. Seketika itu Taki terbangun dalam tubuh aslinya sambil berlinang air mata. Taki segera tersadar dengan notif pada HP-nya yang menunjukkan bahwa hari ini dia dan Okudera memiliki jadwal ngedate. Tentu saja ini adalah pekerjaan Mitsuha. Mitsuha sangat bersemangat saat dia mengatur jadwal kencan Taki. Tapi saat dia bercermin, tanpa sadar matanya berlinang air mata. Sepertinya dia baru menyadari bahwa dia sudah jatuh cinta pada Taki. Begitupun dengan Taki. Okudera merasakan bahwa Taki terlihat aneh dan tidak seperti biasanya. Okudera memutuskan untuk menyudahi kencan mereka. Sepertinya setelah pertukaran tubuh yang agak lama, perasaan ingin tahu dan cinta itu mulai tumbuh tanpa mereka berdua sadari. Di tempat Mitsuha, malam itu adalah malam festival di mana penduduk Itomori antusias untuk melihat komet Tiamat. Di mana komet ini menurut berita hanya terjadi 1200 tahun sekali. Komet ini akan pecah dan beberapa pecahan akan menjadi hujan meteor yang sangat indah. Ini bagaikan bintang jatuh. Mitsuha datang menghampiri sahabatnya yang kaget dengan penampilan rambutnya yang telah digunting menjadi pendek. Mereka semakin khawatir dengan dirinya. Malam itu mereka melihat meteor yang indah di langit. Di tempat lain, Taki mencoba untuk menelpon Mitsuha untuk menceritakan kencannya, tetapi tidak pernah tersambung. Semenjak saat itu fenomena mereka bertukar tubuh pun tak pernah terjadi lagi. Taki menjadi resah dan gelisah. Hal ini meninggalkan tanda tanya yang sangat besar. Setiap hari, Taki mencoba menggambar tempat-tempat di desa Itomori sembari mencoba mengingat tempat itu. Suatu hari, Taki bersikeras untuk mencari Mitsuha.
di mana Okudera dan sahabatnya Tsukasa ikut membantu karena khawatir dengan keadaan Taki. Taki tak tahu tepatnya di mana alamat Mitsuha, sehingga mereka berkeliling dan mencari lewat sketsa desa Itomori yang dibuat hanya berdasarkan ingatan dari Taki. Saat Taki hampir putus asa, pasangan pemilik tempat mereka makan mengenali gambar Taki dan mengatakan bahwa itu adalah desa Itomori. Taki sangat bersemangat untuk ke sana. Tetapi syok ketika dia melihat desa itu sudah hancur lebur, yang diakibatkan oleh komet yang jatuh pada Oktober 3 tahun lalu. Ini menyebabkan sepertiga atau 500 penduduk di desa itu dikabarkan meninggal. Taki tidak mau mempercayai perkataan sahabatnya itu. Dia kembali memeriksa memo yang ditinggalkan Mitsuha selama ini, tetapi seakan-akan catatan Mitsuha terhapus dan tidak pernah ada di sana. Sepulangnya dari sana, mereka menemukan buku daftar korban bencana yang meninggal. Dalam buku tersebut, Taki menemukan nama Teshigawara dan Katsuhiko, Nato Risayaka, dan Miyamizu Mitsuha. Taki tidak ingin mempercayai yang dia lihat pada artikel itu. Taki menjadi kalut dan down. Dia merasa bahwa selama ini semua hanyalah imajinasinya saja. Okudera masuk dan mencoba menghibur Taki. Mereka melihat album yang membahas desa Itomori. Terdapat gambar anyaman khas desa Itomori. Okudera menyadari anyaman yang sama berada pada pergelangan tangan Taki, yang terlilit membentuk gelang. Taki tiba-tiba mengingat perkataan seseorang yang tidak lain adalah nenek Mitsuha. Dia mengatakan anyaman itu dapat dijadikan sebagai penghubung dan aliran waktu itu sendiri. Menyadari itu, Taki kembali membuka peta hendak mencari suatu tempat. Paginya, dia telah pergi sendiri kembali ke desa Itomori. Dia menyusuri hutan, gunung, dan tanpa memperdulikan cuaca di sana. Kata-kata nenek Mitsuha selalu terngiang-ngiang dalam dirinya tentang misubi atau ikatan, yakni seperti sifat benang anyaman, bisa terbelit dan terikat, terkadang harus diurai dan dihubungkan kembali, dan hal ini seperti ikatan waktu. Taki sampai pada tempat di mana dia dan nenek Mitsuha serta adiknya mengantarkan Kushikami Sake pada dewa. Taki menyadari bahwa dia dan Mitsuha berada pada dimensi yang berbeda, di mana dia bertukar tubuh dengan gadis yang berasal dari 3 tahun yang lalu. Taki kemudian meminum Kushikami Sake buatan Mitsuha sambil berharap waktu dapat diputar kembali agar dia dapat menyelamatkan Mitsuha. Setelah meminumnya, Taki terpeleset dan jatuh. Setelah itu, Taki seperti tenggelam pada aliran waktu kehidupan Mitsuha. Dia juga melihat kilasan ingatan saat komet menghantam Itomori. Saat itu, Taki terkaget dan bangun sudah berada dalam tubuh Mitsuha. Dia terbangun tepat pagi hari sebelum festival. Ia menyadari masih ada waktu untuk menyelamatkan warga desa. Ternyata selama ini, nenek Mitsuha sudah mengetahui bahwa dalam tubuh Mitsuha kadang terdapat jiwa yang lain. Karena hal ini juga pernah terjadi pada neneknya serta pada ibunya Mitsuha. Ini seperti kutukan dari keluarga Miyamizu yang berhubungan dengan kejadian pada hari komet akan jatuh. Seakan desa Itomori ingin meminta untuk diselamatkan. Taki bergegas memberitahukan kedua sahabatnya Mitsuha bahwa komet akan jatuh pada malam hari dan mereka harus segera bertindak. Dengan dibantu oleh kedua temannya, Taki menyusun rencana untuk melakukan evakuasi penduduk desa. Sayaka agak ragu dan takut dengan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi setelah diselidiki oleh Teshi, ternyata danau di desa Itomori juga merupakan kawah yang terbentuk dari jatuhnya meteor 1000 tahun yang lalu. Dan kejadian itu mungkin saja dapat terjadi. Setelah itu rencana pun dijalankan. Taki dalam tubuh Mitsuha meminta bantuan ayahnya selaku wali kota untuk segera mengevakuasi penduduk. Tapi ayahnya tidak mempercayainya. Taki berjalan di jalanan dengan pikiran yang kacau dan bertemu dengan adik Mitsuha. Adiknya mengatakan apa yang terjadi pada dirinya mengingat kejadian kemarin saat dia tiba-tiba memutuskan bolos sekolah dan pergi ke Tokyo. Mendengar itu, Taki segera meminjam sepeda Teshi dan mengayuhnya dengan cepat menuju bukit dekat danau. Sembari mengingat kejadian 3 tahun lalu saat Mitsuha nekat untuk menemui dia di Tokyo. Terlihat kilasan ingatan Mitsuha yang dirundung kegalauan saat pergi mencari Taki. Dia berusaha menelpon Taki tetapi tidak terhubung. Saat dia akan menyerah, dia bertemu dengan Taki di kereta. Mitsuha berusaha memanggil nama Taki dengan suaranya yang kecil. Pada panggilan ketiga, Taki melihat ke arah dirinya dengan wajah penuh tanya. Bertanya siapa dia, Mitsuha sangat malu karena Taki tidak mengenalinya sama sekali.
誰お前 Saat dia akan turun dari kereta, dia sempat melepaskan tali ikat rambutnya yang memberikannya pada Taki. Ternyata itu adalah gelang anyaman yang selama ini dipakai Taki sebagai jimat. Mitsuha! Namae wa Mitsuha! Di tempat lain, Mitsuha terbangun dalam tubuh Taki di dalam gua. Dia berdiri di atas bukit dan syok melihat desa tempat tinggalnya telah hancur lebur menjadi kawah karena hantaman dari meteor. Mitsuha mengingat malam festival saat hujan meteor terjadi. Dia menyadari bahwa harusnya dia sudah meninggal akibat jatuhnya meteor malam itu. Samar-samar dia mendengar suara Taki memanggilnya. Begitu sebaliknya, Taki juga mendengar suara Mitsuha. Mereka saling berlari ke arah suara berasal. Walau mereka merasakan kehadiran antara satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat bertemu. Saat itu, tiba-tiba terjadi peristiwa Katawaredoki, yang merupakan peristiwa pergantian waktu antara sore dengan malam hari, atau perbatasan waktu menjelang malam. Saat peristiwa itu terjadi, Mitsuha dan Taki terkejut karena dapat melihat wujudnya satu sama lain, dan saat itu pun mereka kembali ke tubuh masing-masing. Mitsuha dipenuhi dengan linangan air mata bahagia karena dapat bertemu Taki secara langsung. Taki-kun. お前 Taki pun mengembalikan ikatan rambut Mitsuha yang diberikannya 3 tahun lalu. Melihat Katawaredoki akan segera berakhir, Taki mengajak Mitsuha untuk saling menuliskan nama agar mereka tidak melupakan nama satu sama lain. Tetapi saat Mitsuha belum selesai menuliskan namanya, bolpennya terjatuh dan sosok Mitsuha menghilang dalam sekejap dari hadapan Taki. Mereka telah kembali ke tubuh masing-masing. Taki berusaha menenangkan dirinya jika dia masih mengingat Mitsuha, tapi semakin dia berusaha mengingat nama Mitsuha, maka dia semakin melupakannya. お前は誰だ Di sisi lain, Mitsuha segera berlari kencang untuk menyelamatkan penduduk desa. Sambil terus mengingat Taki, dia berjanji takkan melupakannya. Mitsuha telah sampai di depan gardu listrik yang disusul oleh temannya Teshi. Mereka berencana untuk menghancurkan gardu dengan cara meledakannya, sehingga mematikan listrik di seluruh penjuru desa. Temannya Sayaka menunggu di tempat penyiaran di sekolah untuk memberikan pengumuman. Setelah gardu listrik meledak, seluruh desa padam. Sayaka pun segera memberikan pengumuman palsu bahwa akibat meledaknya gardu itu akan menyebabkan kebakaran sehingga penduduk desa diminta untuk melakukan evakuasi ke SMA Itomori. Mitsuha dan temannya Teshi segera kembali ke desa untuk membantu menyebarkan berita bohong tersebut sehingga penduduk dapat segera dievakuasi. Ayahnya yang menyadari bahwa itu hanyalah pengumuman palsu menghentikan penyiaran Sayaka. Kedua temannya Teshi dan Sayaka pun segera diamankan. Teshi melihat bahwa komet benar-benar terbagi dua seperti yang dikatakan Mitsuha. Di sisi lain, Mitsuha masih berlari kencang menuju ayahnya sambil berusaha mengingat nama Taki. Mitsuha sudah benar-benar melupakan Taki. Pada telapak tangannya tidak tertulis nama Taki. Ternyata Taki hanya menuliskan bahwa dia mencintai Mitsuha. Melihat itu, maka Mitsuha mendapat semangat dan keberanian untuk menemui ayahnya. Terlihat langit yang indah dipenuhi oleh meteor yang jatuh. Pemandangan inilah yang disaksikan oleh seluruh penduduk di dunia. Scan terakhir menunjukkan serpihan meteor yang jatuh menghantam ke desa Itomori. Taki terbangun di atas bukit dengan kebingungan dan melupakan semua yang terjadi. Scan selanjutnya menunjukkan 8 tahun telah berlalu setelah hantaman meteor di desa Itomori. Terlihat Taki yang sudah dewasa sedang mencari kerja. Taki selalu dipenuhi perasaan bahwa dia sedang mencari seseorang atau sesuatu. Terlihat Taki masih berhubungan dengan dua sahabatnya dan Okudera. Okudera datang menemui Taki. Keduanya berbicara dan menyadari bahwa mereka tidak memiliki banyak ikatan sejak hari mereka pergi ke Itomori. Ya, dia tahu dia merasa terlibat dengan bencana meteor saat itu. Berita menunjukkan setelah bencana 8 tahun yang lalu telah dilakukan evakuasi kepada penduduk di desa Itomori di lapangan SMA. Entah apa yang terjadi secara kebetulan penduduk sedang ada himbauan darurat sehingga semua penduduk sempat mengungsi. Ya, tentu saja Mitsuha dan seluruh penduduk desa Itomori selamat. Mitsuha telah lulus dari sekolah dan akhirnya mendapatkan pekerjaan baru di Tokyo. Taki dan Mitsuha memiliki keinginan bahwa mereka sedang mencari seseorang atau sesuatu.
Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak dapat mengingat hal yang terjadi kepada mereka berdua, Taki dan Mitsuha akhirnya menemukan satu sama lain di dalam kereta. Setelah turun dari kereta, mereka terus berlari ke sana kemari dan saling mencari dan akhirnya menemukan satu sama lain. Mereka berdua terlihat ragu untuk saling menegur. Akhirnya Taki memecahkan kebekuan dan bertanya kepada Mitsuha apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Mitsuha menjawab dengan menyetujui dengan pemikiran yang sama. Sambil meneteskan air mata, mereka menanyakan nama satu sama lain. Kimi no namae wa? Yaps, bagaimana teman-teman? Walaupun endingnya menggantung, sudah dapat dipastikan bahwa endingnya pasti bahagia. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita di film selanjutnya.